kita ini beragam, kita ini kaya akan berbagai hal lah. Datang ke restoran Korea, ya, buka menu, bahasanya Korea, terjemahannya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya mana? Halo Sobat Vidivisi, saya Indi Rahmawati kembali di atas meja makan. Sudah ada croffle, ada buah-buahan, oke sip. Nah kita sambil apa nih? Sambil makan, sambil ngobrol. Masih dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau kita sudah bicara macam-macam, sekarang kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin setiap kali kalian menggunakannya, yaitu bahasa ya. Bahasa, arkeologi, dan satu lagi nih, sastra. Sudah ada Kang Heri. Dengan Teh Indi. Atuh Kang Heri sama Teh Indi mah boleh tos-tosan atuh. Boleh. Iya. Mangga. Kita mah karena bahasa Sunda kita enteh aja. Mangga, ngeteh itu. Ngeteh teteh. Gitu. Ngeteh. Teteh ngeteh. Ya. Gitu ya. Jadi Kang Heri Yoga Swara biasa di kantor dipanggil Kang Heri, masa? Boleh, apapun. Di kantor dipanggil Kang Heri. Teman-teman teman-teman seprofesi atau di komunitas. Oh, dipanggilnya biasa. Kang Heri. Tapi sama anak buah mah Bapak tuh, Pak. Ya boleh. Atuh takut salah asal nanti. Jangan Mbah aja lah. Kumaha jangan Mbah. Ya. Tos sepuh Mbah mah ya. Siap. Tapi sebelum ngobrol nih tentang arkeologi, bahasa dan sastra, silakan like, comment, share, dan subscribe Vidivisi Talk. Oke, Kang Heri. Ya. Nih, kalau akang-akang ya, berarti asal dari Tanah Bandung. Pasundan. Ya. Bandung pisan. Dari Bandung. Iya, tos deui atuh, Kang. Iya. Tos deui atuh. Enggak tuh. Ya. Di Bandung. Di Bandung. Dari lahir sampai sampai lulus kuliah. Ya. Lahir tahun 67, nggak boleh nyebut. Sudah keluar, sudah keluar, tidak akan dipotong. Supaya kelihatan senioritas. Siap. Lahir di tahun itu. Kemudian SD sampai SMA di Bandung. SD di Bandungnya di SD Bandungnya apa? di SDK BPPK di Jalan Pasir Kaliki. Oh, siap. Yang sekarang jadi mall gitu ya. Oh. Ya. Mall itu Pasir Kali Pascal. Bukan. Saya juga lupa mallnya. Pascal 23. Iya, Pascal 123. Iya, betul. Itu SD, SMP. Ya, SMP Negeri 1 Bandung di Jalan Kesatriaan. Itu terkenal, Pak. Ya. Terkenal pisan. Terkenal deket toko kue ya. SMA Negeri 2 Bandung. Itu juga. Itu kakak saya di situ semua tuh, Pak. Ya. Oh, oke. SMA 2. Cihamplas. Ya kan? Itu yang pohonnya gede-gede. Ya. Katanya pohon yang di tengah-tengah itu, yang di pinggir-pinggirnya bangku tuh banyak yang itu pacaran, bener nggak? Enggak. Dengar Demi nama baik sekolah saya. Padahal aslinya? Tidak. Pak, mendingan ngomongin itu, Pak. Soleh dan soleha lah. Soleh dan soleha. Oke. Kuliah? Ya, kuliahnya saya di jurusan antropologi. FISIP Unpad. FISIP Unpad, Pak. Gini, Pak. Kalau ngomongin soal itu kan mendingan kita sambil makan, Pak. Iya. Iya kan? Oke. Ini biasanya di meja makan kan buat makan ya. Iya. Masa buat ngobrol terus atau? Mangga. Oke. Jadi Sunda ini kesunda-sundaan kita. Ini apa ya namanya ya? Ini teh namanya apa? Raffle. Oh. Bahasa gitu. Walanda gininya. Bahasa kudu namanya apa ya? Cireng, combro. Iya, di sini teh Sunda. Kumaha, Pak? Raosan cireng, raosan combro, raosan kraffel ini. Enakan mana, Pak? Jelas combro lah. Supis ya Maya, Sunda pisan. Nah, Pak, jadi kuliah di Unpad. Antropologi, ngambilnya sejarah. Tidak, apa? Antropologi. Oh, antropologi. Oke. Terus dari situ lulus langsung kemana, Pak? Lulus, kemudian kerja 2 tahun di AK3 ya, 1 LSM tentang buruh industri kecil di Bandung. Terus tahun 93 sampai 95 ceritanya jadi peneliti lepas lah, freelance di Papua, di Wamena, di Lembah Baliem. Jauh, kenapa ujuk-ujuk ke sana? Ya, diajakin sama satu peneliti senior LIPI lah waktu itu ya. Dan kemudian sampai 95 di
Papua dan barulah diterima jadi PNS di LIPI. Mulai tahun 1995 sampai kemarin 2021. Itu Pak masuk ke Unpad jurusan FISIP Antrop ya. Antropologi. Itu emang cita-citanya udah kepingin. Oh ya. Oh iya, dari Dari kapan dulu. Bapak suka? Ya dari ceritanya gara-gara saya dulu suka sejarah. Tapi waktu itu ada program namanya PMDK ya. Dan kemudian yang tanpa tes lah. Dan Itu hanya untuk orang-orang pintar Pak. Oh iya memang. Ngaku ya, berarti Bapak masuk di golongan pintar Iya nih. dong Oh, harus. Enggak lah, kudu Udah ya, rendah sombong. hati orang Oh tua. iya, oke. Ya, tapi pada intinya waktu itu saya tanya sama guru, saya senang sejarah tapi ada masalah budayanya. Dan itu mah jurusan antropologi ya. Disitulah kemudian saya. Itu guru SMA yang mengarahkan. Ya betul. Akhirnya Bapak ke situ. Ya, kemudian ngambil S2 antropologi lagi Oke. di Ateneo de Manila, Filipina tahun 1999 sampai 2001. Setelah berapa tahun di Papua itu teh? Enggak, setelah dari berapa tahun di LIPI ya, karena saya masuk LIPI 95, jadi mungkin 6 tahun kan. 95 ke 99, 4 tahun. Oke. 4 tahun sampai 2001. Kemudian melanjutkan lagi mulai 2006 sampai 2012 di antropologi lagi di Universitas Indonesia. Itu berarti udah sampai ke S3? Sudah ya, lulus tahun 2012 lah. Saya berbicara dengan seorang doktor ini. Ya, tapi bukan contoh yang baik ya, sekolah 6 tahun itu. Oh iya. Harusnya Kalau sekarang 4 kan tahun. cepet ya. Ya, Iya. S3 tuh 3-4 tahun lah. Oke. Nah, berarti kan Bapak konsisten nih. Ya. Ya, Kang Heri teh konsisten. Ya. S1-nya itu, S2-nya itu, S3-nya itu. Ya. Memang udah passion gitu. Ya. Saya sangat mencintai ilmu antropologi jelas. Apa sih keasikannya gitu antropologi Ya. itu? Dan juga di antropologi saya memang spesialisasinya ke apa yang disebut masyarakat adat ya, yang dalam bahasa Inggris itu indigenous peoples ya, seperti misalnya orang-orang Baduy ya, orang-orang Rimba, orang-orang suku-suku asli di Papua gitu. Itu berarti Bapak ke Baduy udah? Udah. Baduy luar, Baduy dalam. Baduy dalam, Terus Baduy yang tadi tengah juga udah. Udah. Terus apalagi tadi Papua berarti udah sampai ke suku-suku. Papua di Lembah Balim lama kan, sampai 2 tahun. Terus di daerah, saya kira Merauke, Biak. Karena Biak itu kan singkatan bila ingat aku kembali, jadi harus bolak-balik. Ya, harus bolak-balik. Bila ingat, kalau tidak ingat nggak kembali. Ya, jadi itulah saya kira sudah hampir ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini mumpung Bapak nih. Bapak kan udah ke semua provinsi, ke suku-suku aslinya Ya. gitu ya. Yang paling Bapak suka nempel gitu ya di kepala Kang Heri. Suku yang mana? Yang ini menarik gitu. Oh. Ini bagus banget gitu. Iya. Ya, saya kira semua menarik ya. Tapi ada yang mungkin kedekatan secara khusus ya dengan misalnya masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi Selatan, karena saya S1 S2-nya di sana begitu. Yaitu punya pembelajaran sendiri lah ya, belajar memahami masyarakat dari awal gitu ya. Dan yang kedua ya saya kira di Lembah Balim ya, karena 2 tahun di sana ikut membantu LIPI di dalam program proses transformasi atau proses perubahan kebudayaan dengan masuknya teknologi pertanian yang ada di Lembah Balim ya, di Wamena lah. Kan luar biasa tuh, berarti tahu semuanya gitu ya. Indonesia kaya raya banget ya. Sangat kaya. Nah, moral of the story setelah Akang belajar antrop ya, sejarah dari awal sampai akhir gitu, S1, S2, S3, terus negara Indonesia juga dikunjungi, moral of the story-nya atau apa pelajaran yang diambil gitu? Saya kira ada 2 ya bagi saya ya. Yang pertama adalah kita ini beragam, kita ini kaya akan berbagai hal lah. Kebudayaan, karena itu kita sebut cultural diversity ya. Beragam kebudayaan, biodiversity ya. Keanekaragaman tanaman tumbuhan. Dan juga ya keanekaragaman itu ternyata sesuatu yang menguatkan gitu ya. Menguatkan kalau terjadi sesuatu kan, kalau hanya tunggal aja yang itu hancur, kita tidak ada pengganti ya. Tapi keberagaman itu. Dan yang kedua ya saya kira saya belajar bahwa masyarakat asli itu punya juga pengetahuan lokal sendiri ya.
punya pengetahuan untuk bisa bertahan hidup di satu wilayah lah. Ada yang udah mulai berkurang nggak? Berkurang? Ya, pasti. Udah. Ya, pasti perubahan itu pasti terjadi. Modernisasi udah mulai menggerus. Pasti, ya. Saya dulu penelitian di satu tempat di Kasepuan itu, pada saat itu belum ada namanya listrik apapun ya. Sekarang sudah sangat intensif. Berarti ada listrik, internet ada. Sudah. Terus kemudian orang browsing, googling di situ. Sudah. Dan bahkan sudah sangat terbiasa juga menggunakan drone dan sebagainya. Oh iya. Tapi itu kita harus terima sebagai bagian dari perubahan kebudayaan yang pasti berubah ketika masuknya teknologi dan sebagainya gitu. Saya kira tapi satu hal, mereka juga masih punya nilai-nilai yang bisa diaktifkan lah. Yeah. Kayak kasus misalnya COVID kemarin ya. Misalnya orang-orang Rimbo ya di Jambi itu punya namanya tradisi Besesandingon ya. Satu tradisi di mana kalau orang luar masuk ke kampung itu tidak bisa langsung berkomunikasi ya, harus menjaga jarak dan sebagainya. Dan itu kan terbukti efektif ya. Ya, dan juga ya banyaklah saya kira pengetahuan lokal yang masih digunakan oleh masyarakat. Kang, berarti udah cocok nih Akang memimpin memimpin bagian apa namanya, Kang? Organisasi Riset OR Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Tugasnya Akang berarti apa? Menjaga supaya itu nggak punah atau apa? Ya, jadi mandat dari BRIN ya, termasuk organisasi riset kan sebetulnya melakukan riset atau kajian ya terhadap sesuatu objek atau subjek tertentu. Kalau di OR Arkeologi Bahasa dan Sastra ya fokus kami adalah terkait dengan kebudayaan ya. Dan kebudayaan itu bisa dilihat dari pertama dari sisi, kalau dalam bahasa Sundanya mah kita sebut tangible dan intangible ya. Itu bahasa Sunda nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada bahasa Sunda jadi, gitu. Tangible itu katingali dan tidak katingali. Seperti itu. Jadi misalnya ada yang kita masukkan tangible itu adalah yang benda materi ya. Bisa kita lihat, kita sentuh, kita pegang gitu. Gitu. Dan intangible yang adanya lebih pada rasa gitu. Berarti itu masuk bahasa di situ. Ya, bahasa di situ. Kalau sastra? Ya, jadi kami ada 7 pusat riset sebetulnya. Nah, 7 pusat riset itu 3 pusat riset terkait dengan arkeologi, 3 pusat riset terkait dengan bahasa, sastra dan tradisi lisan juga, dan 1 pusat riset terkait dengan hasanah keagamaan dan peradaban. Nah, berarti tugas Kang Heri itu adalah apa? Meneliti atau meneliti untuk apa? Kan udah ada semua itu. Kalau saya bincang sama Pak Ratno, itu kan yang tidak ada menjadi ada gitu kan barangnya gitu kan, metalurgi, baterai apa segala macam. Nah, kalau Akang kan barangnya udah ada nih, bahasanya udah ada, kebudayaannya udah ada. Terus yang diriset apa? Ya, jadi benda itu ada, tapi benda itu kemudian harus diberi makna begitu ya. Misalnya ketika teman-teman arkeologi melihat ada batu-batuan yang mungkin batu itu berukir dan sebagainya, kemudian mereka harus ingin mengetahui ini gitu? apa masuk dari mana, kapan, dan arkeologi juga punya ilmu bantu lain ya, misalnya dengan untuk mengetahui berapa usianya kan nggak bisa tanya ke batu, hei batu umurmu berapa? Tidak mungkin, karena itu ada carbon dating ya, kemudian dites dan ketahuan lah kisaran umurnya. Pentingnya apa sih Pak? Pentingnya adalah kita untuk menelusuri ya akar dari kebudayaan kita begitu ya. Jadi apa yang ada sekarang itu kan sebetulnya karena ada yang dulu gitu. Ya, itu yang kita lihat pertaliannya seperti itu. Ya. Itu kalau untuk yang arkeologi kebayang kan. Tapi kalau untuk sastra dan bahasa yang diriset apa? Kalau ada 3 pusat riset ya dengan fokus yang berbeda ya. Yang satu preservasi bahasa dan sastra. Itu utamanya kata preservasi kan upaya melindungi ya, misalnya melindungi bahasa-bahasa yang hampir punah ya, karena kita semua tahu
bahasa itu adalah kapsul dari kebudayaan lah. Oh. Kapsul itu, jadi kalau kapsulnya hilang ya kebudayaan itu sendiri kemudian sudah tidak bisa Udah berbicara. mulai berkurang nggak bahasa dari asalnya? Ya. Bahasa di tanah air ada berapa ribu, jadi sekarang tinggal berapa, Pak? Ini yang saya tahu dari kemarin ada sekitar berapa ya, kemarin teman-teman melaporkan ada 700, saya lupa, mungkin 466 bahasa ya. Dan yang baru di riset itu hanya 20% katanya. Di Jadi riset diteliti ya, diteliti bagaimana bahasa itu masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat begitu ya. Itu baru sangat sedikit ya. Jadi kita berlomba dengan tadi yang modernisasi ya. Iya. Yang kemudian orang menjadi lebih suka berbahasa Indonesia itu baik ya, harus gitu ya. Mungkin berbahasa asing lain gitu kan, berbahasa Inggris dan sebagainya, tapi lupa bahwa kita punya bahasa sendiri gitu. Dan bahasa juga mencerminkan identitas gitu kan. Ya. Dan identitas itu yang penting untuk kita gali ya. Pak, penasaran, udah berapa bahasa sih yang hilang di tanah air? Bahasa daerah yang sudah mulai hilang. Penasaran. Ya, ini kalau jumlah saya harus melihat referensi atau lagi ya. Asalnya ada berapa jumlah bahasa daerah kita? Nah ini juga kalau dari sisi angka sekali lagi saya harus Bapak mah harus membaca ini ya. Tapi gini aja, kita bayangannya gini aja ya. Pada saat sensus penduduk ya tahun 2010 kalau tidak salah ya, ada sekitar 1.300 lebih suku bangsa gitu, ya. Dan kita bayangkan kalau suku-suku bangsa itu sendiri punya bahasa sendiri gitu. Itu akan melihat betapa kayanya gitu ya, bahasa-bahasa yang ada gitu. Itu Pak, pertanyaan selanjutnya berkurang, punah, dikit-dikit hilang. Itu karena apa? Penyebabnya? Saya kira banyak hal ya. Yang kita melihat juga mungkin dari faktor internal ya, dari jumlah penduduk yang mengujar bahasa itu sendiri kan, berkurang ya jumlahnya gitu kan. Seperti karena di Papua, apa ya misalnya? Mungkin faktor yang utama migrasi ya. Mereka pindah ke tempat yang lain dan tidak menggunakan bahasa itu lagi. Atau memang populasinya dari dulu memang rendah ya. Seperti banyak di Papua itu memang dari dulu jumlah penduduknya tidak banyak. Gitu. Atau orang tua tidak menurunkan ke anaknya? Bisa seperti itu ya, karena juga orang tua itu sendiri juga akhirnya banyak yang tidak menggunakan bahasa lokal ya, bahasa daerah itu. Ya. Jadi saya kira banyak faktor eksternal internal gitu. Solusinya apa Pak supaya nggak kan ini kekayaan gitu Pak, kekayaan kita gitu kan, nggak cuman kekayaan alam saja tapi bahasa juga kan. Betul. Itu kan kekayaan kita juga. Pengen banget kalau idealnya tetap di angka itu nggak berkurang gitu. Solusinya apa supaya nggak berkurang Pak? Karena saya peneliti ya, harus diteliti dulu itu. Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah kan berbeda. Ya. Tapi pada dasarnya ya hasil riset sebelumnya juga sudah bisa memberikan gambaran. Apa tuh Pak gambarannya? Ya gambarannya seperti tadi begitu ya. Yang pertama harus diakui ya, penggunaan bahasa Indonesia kemudian menjadi lebih dominan, menjadi istilahnya lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang dipakai umum. Yang kedua juga tadi pengujar bahasanya juga semakin sedikit ya. Dan juga dan yang pasti tidak ada atau mungkin sangat sedikit lembaga-lembaga yang punya kepedulian terhadap bahasa tadi ya. Saya sebut sangat sedikit karena saya yakin ada ya. Ada beberapa lembaga saya kira seperti di Papua di universitas di Papua Barat. Ada yang sudah ada upaya ke arah sana. Kita juga mungkin ada namanya Summer Institute of Linguistics ya, yang sangat concern, memberikan perhatian terhadap bahasa-bahasa yang kita sebut hampir punah tadi lah. Iya. Kang, mangga sambil ini mau buah-buahan Kang? Minum dulu aja. Minum dulu aja. Aku mau curhat sedikit nih sambil Akang atau mau ininya lagi krovelnya lagi mangga. Aku mau curhat sedikit Kang nih di Bandung nih contohnya nih Kang. Aku pernah datang ke mall gitu. Itu orang tua itu ngobrol sama anaknya aja baru kayak baru berapa bulan kemarin kok, belum lama. Orang tua ya orang tua muda lah, ibu muda gitu, bapak muda.
ngobrol sama anak-anak kecilnya masih kecil-kecil tuh bahasa Indonesia di Bandung, dan aku yakin mereka tuh orang-orang Sunda gitu loh Pak. Itu aja itu baru contoh kecil, itu satu. Nah terus lagi nih datang ke mall, Bapak sambil makan. Oke. Dipaksa makan. Ini banyak gula nih soalnya. Oh ya gula. Ini buah-buahan aja Ya, Pak. buah-buahan aja ya. Tasok mangga. Habis dari sini kadar gula saya bisa naik nih. Oh boleh digeser aja Pak, deketin aja, ditukar. Ini dijauhin, ini gitu, deketin. gitu. Iya betul. Jadi salah satunya itu datang nih ke mall misalnya. Di mall itu datang ke restoran Korea, ya buka menu bahasanya Korea, terjemahannya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya mana? Jangankan bahasa Sunda gitu, bahasa Indonesianya aja nggak ada. Itu restoran Korea, restoran Jepang kayak gitu gitu. Jadi itu salah satu yang nggak tahu apa ini salah satu penyebab juga hilang dikit-dikit hilang gitu Pak. Ya, saya kira salah satu faktor ya penggunaan bahasa Indonesia dan apalagi bahasa daerah semakin rendah di ruang publik ya. Nah, itu harus diakui seperti itu. Nah berdasarkan riset supaya ini nggak terus berkelanjutan harus diapain? Contoh yang restoran-restoran luar negeri itu harus diapain Pak? Ya saya kira dulu pernah ada satu kebijakan ya yang harus menggunakan nama-nama Indonesia untuk merek dagang ya, yang setahu saya itu loh ya. Saya kira hal seperti itu juga bagus untuk diterapkan gitu lah. Ya paling minimal ada bahasa Indonesia di dalam menu dan sebagainya. Apalagi kalau ada misalnya di rumah makan khas daerah tapi tidak ada bahasa daerahnya, nah itu saya kira tidak mendukung untuk penguatan bahasa daerah ya. Oke. Nah Pak, kalau berdasarkan hasil riset di tempat Bapak, literasi masyarakat Indonesia rendah apa enggak? Ya, literasi dalam hal apa? Literasi bahasa terutama. Ya saya kira kita melihatnya tidak bisa pukul rata gitulah ya. Jangan salah loh, seperti di Indonesia Timur itu penggunaan bahasa Indonesia itu jauh lebih tinggi ya dibanding di daerah-daerah lain. Mengapa ya? Karena keragaman bahasa yang demikian tinggi membutuhkan ada satu bahasa yang bisa mempersatukan untuk berkomunikasi begitu. Nah, keberadaan organisasi Bapak ini salah satunya apakah karena literasi masyarakat Indonesia yang rendah atau enggak, atau emang ada alasan lain? Ya, saya kira kalau kita lihat sejarahnya BRIN ya, di organisasi riset saya tuh sebetulnya gabungan dari Puslit Arkenas, ya, Arkeologi Nasional, Badan Bahasa, ya, kemudian juga Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Litbang Agama. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi ya, isu-isu kebahasaan dan sastra itu sebetulnya sudah banyak digarap pada masa yang lalu ya di Badan Bahasa ya. Dan saya yakin mereka sudah punya berbagai kebijakan ya. Dan saya ingin tekankan kami organisasi yang relatif baru ya. Jadi menggabungkan kekuatan-kekuatan dari peneliti dari berbagai tempat tadi ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang isu kebahasaan ya, jadi teman-teman yang dari Badan Bahasa itu juga dengan pengetahuannya yang dari tempat yang sebelumnya, kemudian diintegrasikan ke BRIN, saya kira dan akan melakukan riset-riset terkait dengan Pak. isu kebahasaan. Itu kan berarti tim Bapak nih di OR Bapak terus meneliti gitu kan. Nah dari situ ada nggak keluar kayak semacam ini nih kita harus melakukan ini gitu supaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia gitu. Ada nggak Pak? Iya. Kalau saya mau jujur kan baru 4 bulan ini organisasinya masih bayi oroken ya. Tapi kan Bapaknya udah. Tapi kalau kita lihat dari rekam jejak peneliti ya, saya kira mereka sudah punya banyak informasi ya, dari riset ya. Dan kita semua tahu riset di BRIN ini kan pada dasarnya para periset itu memproduksi pengetahuan ya. Nah, produksi pengetahuan itu bisa satu untuk pengembangan ilmu itu sendiri dan yang kedua untuk tadi kebijakan gitu. Nah, tetapi di dalam ekosistem BRIN kalau kita mau berkaitan kebijakan,
nanti ada kedeputian kebijakan, jadi ada kolaborasi Iya, ya. iya. Karena para peneliti punya pengetahuan yang banyak apa yang harus dilakukan, dan kemudian dari deputi kebijakan punya ahli-ahli kebijakan yang bisa mengolah ya. Saya mau kata menggoreng takut jadi negatif ya. Mengolah, memasak dari hasil riset itu. Sekarang menggoreng itu Iya. isu politik Iya. digoreng Nah, gitu. itulah. Padahal dengan mengolah sama aja. Iya, Ya. oh, oke. Kemudian hasil kolaborasi itu yang kemudian jadi naskah kebijakan. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau periset pada utamanya fokus kepada bagaimana memproduksi pengetahuan melalui riset-riset yang Iya. empiris Pak, tadi. kalau ngomong-ngomong soal arkeologi nih Pak, kemarin-kemarin kan sempat yang heboh banget masuk ke Borobudur 750.000 ya. gitu. Ya. Pengen tahu dulu, Bapak setuju apa enggak? Saya nggak ingin digiring ke soal setuju apa tidak ya, karena juga informasi kita kan banyak dari media, ya. Kemudian juga kita belum mengkaji secara empiris ya untuk hal tersebut. Nah, tetapi dalam berbagai diskusi yang ada, satu hal yang paling penting adalah bahwa bagian-bagian tertentu dari Borobudur itu memang sudah sangat urgent untuk dilindungi dengan cara membatasi pengunjung. Gitu. Membatasi pengunjung harus dengan cara menaikkan tiket atau bagaimana? Itu salah satu cara ya. Tapi ada cara lain yang mungkin lebih bisa kita terima, misalnya ya saya yakinlah kajian itu sudah ada ya. Jadi sebetulnya siapa saja sih yang paling urgent untuk datang ke bagian-bagian tertentu. Karena walau bagaimanapun tetap harus selalu di riset ya. Jadi ada orang yang ke Borobudur kan untuk tujuan-tujuan khusus seperti riset, beribadah begitu kan. Ada yang cuma foto-foto aja Nah, juga itu ada. poinnya di situ ya. Ada yang cuma gaya-gaya pegang kepala gitu. Atau kalau menurut laporan ada yang sampai nempelin permen karet dan sebagainya. Itu parah banget. Nah, itu jadi instrumen kebijakannya memang sebetulnya awalnya untuk membatasi gitu kan ya. Nah, tetapi ya saya kira juga bagian yang terpenting adalah kemudian memberi akses kepada orang-orang yang memang punya tujuan khusus dan kemudian diatur dengan sangat baik, dengan sangat ketat. Sebetulnya kayak zaman sekarang tuh masuk ke tempat-tempat ke tempat rekreasi itu kan ada yang online dulu kan. Sebelum datang ke sana online dulu tanggal segini, jam segini gitu. Daftar lewat dari situ nggak bisa lagi gitu. Itu kan bisa dilakukan. Itu salah satu cara untuk membatasi pengunjung. Atau kalau misalnya ke lokasi-lokasi yang tertentu yang kata Bapak itu bisa no akses gitu bisa juga ya Pak. Itu yang mungkin harus dipublikasi ke masyarakat bahwa sebetulnya yang dilarang itu adalah ke bagian tertentu ya dari ini. Pak sedih nggak sih Pak lihat kondisi Borobudur? Sangat. Sebagai arkeolog gitu. Oh iya, jelas saya sangat sedih ya kalau melihat misalnya di medsos ada orang yang selfie sambil nginjek stupa dan sebagainya. Itu sangat menyedihkan lah. Berarti petugas di situ harus mengingatkan dilarang ini. Ya, saya kira sudah banyak aturannya, tapi ya mungkin terbatas juga untuk bisa mengawasi banyak ya. Dan kenapa ya harus dibangkitkan lagi kesadaran orang Indonesia untuk menghargai sejarah bagaimana? Saya kira itu poinnya, dan saya setuju bahwa itu semua harus melalui pendidikan ya. Jadi sejak awal pendidikan kita berkaitan dengan sejarah, kebudayaan itu harus dimulai dengan rasa hormat terhadap berbagai peninggalan begitu ya. Karena saya kira kalau itu kemudian kesadarannya tidak dibangun ya, kita pakai keamanan yang sangat ketat pun tetap aja pasti ada yang lolos gitu. Ya, Pak, Brin punya ini nggak kayak power gitu untuk ngasih tahu bahwa mengenai ke Borobudur ini ke pemerintah punya power itu nggak sih Pak? Ya, saya kira Brin punya power dan akses untuk hal tersebut ya, khususnya kepada kebijakan-kebijakan nasional strategis kan, ada deputi kebijakan pembangunan dan sebagainya. Nah, tapi juga kita harus sadari bahwa posisi kita adalah lembaga riset ya, seperti Borobudur dan sebagainya kan ada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan ya. Di sana ada BPCB, kemudian ada Balai Konservasi Borobudur dan sebagainya ya, atau juga ada pengelolaan untuk daerah ini. Ya, saya kira kita bisa memberikan masukan ya melalui dirjen dan sebagainya, dan itu pola itu sedang kita bangun ya dengan adanya organisasi baru di BRIN ya. Misalnya dengan Dirjen Kebudayaan, bagaimana
kalau ada, sampai sekarang kan masih sering juga datang ke kantor-kantor arkeologi di 10 provinsi ya, masyarakat yang melaporkan misalnya ada temuan benda-benda yang mereka anggap unik ya. Nah, tapi sekarang kita berbagi tugas bahwa itu sudah menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini kan makin kesini nih Pak, anak-anak muda ini kan lebih ngerasa lebih keren gitu kalau misalnya udah tahu bahasa Korea gitu, atau ikut nyanyi Korea atau apa, kan sekarang segala macam Korea atau kalau enggak ya Barat lah gitu, Amerika gitu kan, kayaknya kiblatnya udah mulai ke sana gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu Pak supaya lebih menghargai budaya kita gitu Pak ke anak-anak muda nih? Ya, yang pasti hal seperti itu jangan kita jangan kita larang lah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa dilarang, tapi supaya ngerasa bahwa Indonesia lebih keren gitu. Ya itu dengan, kalau saya sih pertama kita melakukan tandingan lah, atau bahasa Sundanya counter gitu ya, terhadap hal-hal seperti itu. Bahasa Sunda counter teh naon ya? Ngelawan. Oh, melawan ya? Iya benar. Ya, melawan dengan gerakan sosial juga. Dan kenapa sih yang selalu dilihat itu justru yang tadi orang berbahasa Korea dan lebih keren, bahasa Inggris lebih keren. Tapi gitu. jangan lupa banyak juga kemudian gerakan-gerakan sosial melalui komunitas yang kemudian fokus kepada budaya-budaya lokalnya gitu ya. Itu sangat banyak ya, di Banten juga ada Banten Heritage dan sebagainya. Ada Heritage Watch dan sebagainya. Artinya banyak lah upaya-upaya yang sifatnya dari masyarakat gitu lah ya. Ya kalau dari negara ya, saya itu selalu lah masih percaya dengan sistem pendidikan ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara muatan lokal misalnya, ya itu betul-betul harus ditata muatan lokal, misalnya bahasa daerahnya juga bahasa daerah yang sistem pengajarannya enak dilihat gitu, enak dipraktekkan gitu ya. Pak, sedikit aja nih, mumpung Bapak ada di sini nih kan, dari BRIN gitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya untuk arkeologi, bahasa dan sastra gitu. Mau ngajak masyarakat nggak sih Pak, ayo gitu supaya peduli dengan bahasa dan sastra kita gitu. Sok bangga Pak diajak Pak. Ayo, yang anak-anak muda, mari kita gabung dengan gerakan untuk cinta budaya lokal, cinta literasi lokal, cinta cerita rakyat, cinta pengetahuan lokal, dan itu sebetulnya jauh lebih keren, jauh lebih hebat dari budaya-budaya yang berasal dari luar. Mengapa? Karena ya akarnya dari tanah kita sendiri. Mari kita gali tanah itu. Ya. Bukan terus mari kita gali terus gali tanah, nggak gitu ya Pak ya? Tanah kebudayaan lah, simbolis. Kayak ini udah ada film tuh kan, Gatot Kaca gitu kan, itu kan keren juga gitu. Atau orang bikin film tentang budaya tanah air gitu, atau ngajak bicara anak-anak kita dengan berbahasa daerah masing-masing gitu. Muntiasa bahasa Sunda kan langsung saya apanya? Rabu Sunda misalnya. Sanes nyabu Sunda ya, Rabu Sunda. Rabu Sunda. Ya banyak sih saya kira peran seperti FIFA ini ataupun medsos lain justru mempromosikan gerakan-gerakan yang nggak terlalu kelihatan ini gitu. Ya. Tapi ya saya kira dengan adanya medsos juga sebetulnya membantu ya dalam beberapa hal, gerakan-gerakan yang cinta budaya lokal, cinta tanah air ya. Saya kira saya sendiri kan ikut beberapa WA group ya, itu hidup kok ya. Gerakan-gerakan seperti itu di komunitas ya. Iya tuh. Hatur nuhun atuh Kang Heri. Sawang Suna. Pak Heri Yogaswara, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN. Harus pakai. BRIN. Yeah. Badan Riset Inovasi Nasional. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Mangga dilanjutkan atuh Pak, itu buahnya. Buah aja ya. Ini ternyata semuanya serba manis ini. Serba manis, tapi kalau buah manis yang di depan Bapak juga manis. Itu tidak perlu dikatakan. Terima kasih Sobat Vidivis yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe hanya di Vidivis Talk di atas meja makan. Dah. Terima kasih.